Ya, mari kita bahas gangguan dari kelenjar hormon tiroid lainnya, yaitu hipotiroid. Suatu keadaan yang disebut dengan sindrom biokimia maupun klinik yang diakibatkan karena kelenjar tiroid kita tidak dapat menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, yang nantinya dapat menyebabkan berbagai macam gejala yang akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Simak terus ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hipotiroid adalah berkurangnya jumlah hormon tiroid di dalam peredaran darah kita. Dan saya harap kita semua di sini sudah paham ya dengan fungsi hormon tiroid seperti yang telah saya jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya. Sangat banyak, dan bisa Anda bayangkan ketika terjadi kekurangan hormon ini di dalam tubuh, maka akan menyebabkan berbagai macam gejala yang dapat mengakibatkan gangguan pada hampir semua organ ataupun jaringan di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya adalah menurunnya kecepatan metabolisme yang dilakukan oleh sel yang akan banyak dampaknya pada kesehatan tubuh. Nah, penurunan hormon tiroid ini ditandai ketika kadar total T4 di dalam darah itu kurang dari 4,5 mikrogram per desiliter. Sebaliknya, kadar hormon TSH itu meningkat lebih dari 4,5 mili international unit per liter. Peningkatan kadar hormon TSH ini diakibatkan karena adanya umpan balik negatif dari rendahnya kadar hormon tiroid di dalam tubuh kita, sehingga kadarnya meningkat. Peningkatan kadar TSH ini umumnya dapat dijumpai pada penderita yang sedang mengalami penurunan kadar hormon tiroid. Angka kejadian dari kasus hipotiroid ini cukup tinggi ya, yaitu terjadi sekitar 1-2% dari populasi yang ada di dunia ini. Dan umumnya ini lebih banyak diderita oleh perempuan, yaitu sekitar 1-2% dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sekitar 0,2%. Dimana kalau pengalaman saya di kampung-kampung waktu kecil dulu, seringkali melihat ibu-ibu yang sudah tua itu mengalami gondok atau pembesaran kelenjar tiroid yang menurut saya itu adalah hipotiroid. Sangat jarang sekali saya melihat laki-laki yang punya kelenjar gondok yang besar. Dan angka kejadiannya ini meningkat dengan seiring bertambahnya usia seseorang. Sehingga kebanyakan penderita dari hipotiroid ini adalah orang-orang yang telah lanjut usia, mbah-mbah misalnya, banyak sekali. Nah, apa sih gejala-gejala yang dapat dialami seorang pasien ketika dia mengalami penurunan kadar hormon tiroid? Seperti yang saya katakan pada video pembelajaran sebelumnya, hormon tiroid ini bertanggung jawab terhadap kecepatan metabolisme tubuh manusia. Intinya di sini sel itu akan banyak menghasilkan energi panas ketika ada stimulus terlebih dahulu dari hormon tiroid yang masuk ke dalam tubuh. Nah, peningkatan kadar hormon tiroid ini akan berkaitan dengan penghasilan panas yang cukup tinggi, sehingga penderita hipotiroid ini umumnya mengalami hal-hal yang sebaliknya. Di antaranya adalah umumnya pasien akan mengalami peningkatan berat badan yang cukup menandakan bahwa proses pembakaran energi berkurang, sehingga energi banyak disimpan dalam bentuk cadangan lemak dan karbohidrat. Kemudian kalau diraba kulitnya, ini kulitnya akan terasa dingin. Kemudian pasien akan merasakan suhu itu sangat dingin ya. Berbeda dengan orang yang mengalami hipertiroid yang akan selalu merasa kepanasan. Kemudian efeknya pada saluran cerna, umumnya pasien yang mengalami hipotiroid ini akan sering banget mengalami konstipasi atau susah buang air besar, dan secara umum pasien akan merasa kelelahan. Hal ini wajar karena umumnya metabolisme pembakaran energi pada pasien yang mengalami hipotiroid ini sangat lambat sekali. Kemudian pasien juga akan sering mengeluhkan perasaan-perasaan yang tidak jelas, sehingga lebih cenderung mudah mengalami depresi, kemudian berkurangnya keinginan untuk melakukan sesuatu aktivitas, dan sangat mudah lelah ketika melakukan pekerjaan sehari-harinya. Ya, ini wajar karena memang proses pembentukan energi pada pasien yang mengalami hipotiroid ini memang berkurang. Nah, tadi itu adalah gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh pasien yang mengalami hipotiroid, yang dapat terlihat dan dirasakan. Nah, bagaimana dengan tanda-tandanya? Nah,
Nah, tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh pasien yang mengalami hipotiroid ini dapat diukur baik menggunakan alat-alat tertentu ataupun dengan pengukuran persepsi, ya, seperti mungkin terjadinya nyeri otot, mudah kram. Ini dapat diukur dengan ukuran persepsi yang disampaikan oleh pasien. Kemudian ketika dirasakan dan diraba, kulitnya itu terasa kendur, ya. Selain dingin, kulitnya juga akan mengalami kendur, ya, kayak tidak berenergi. Kemudian juga keadaan hipotiroid ini juga mempengaruhi kesuburan seseorang. Ya, umumnya pasien yang mengalami hipotiroid ini akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan keturunan atau disebut dengan istilah infertile, dan juga terkadang mengalami menorrhagia. Selanjutnya, pasien yang mengalami hipotiroid ini juga biasanya memiliki rambut yang tipis, ya. Lama-kelamaan rambut pasien tipis dan mudah rontok, ya, sehingga mudah cenderung untuk mengalami kebotakan. Dan frekuensi denyut jantung pasien juga akan berkurang, sehingga pasien ini cenderung mengalami bradikardi atau detak jantung yang lebih sedikit daripada normalnya. Dan yang paling sering juga terjadi yang dapat dilihat bahwa kecepatan bicara dari pasien itu akan mulai melambat dan terkadang diiringi dengan suara yang mungkin serak sehingga terdengar tidak begitu jelas, gitu ya. Nah, itu tadi gejala dan tanda ketika seseorang mengalami hipotiroid. Gejala dan tanda yang saya sampaikan tadi ini umumnya dapat dilihat pada orang dewasa. Hipotiroid ini juga dapat dialami oleh janin yang belum dilahirkan, ya. Ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, mungkin pada saat dikandung, ibu pasien ini mengkonsumsi obat antitiroid. Mungkin si ibu ini mengalami hipertiroid sehingga harus mengkonsumsi antitiroid seperti obat dari golongan metimasol, ya, dan obat dari golongan kalium iodida, ya, seperti larutan Lugol dan lain sebagainya. Nah, pengobatan ini juga mungkin akan berdampak pada pematangan kelenjar tiroid janin, ya. Atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan kelenjar tiroid janin ini tidak begitu sempurna dan umumnya mengalami defek, ya, selama kehamilan. Nah, apabila seorang pasien bayi baru lahir itu dideteksi mengalami hipotiroid, maka pasien ini mengalami hipotiroid kongenital, ya. Seorang janin yang baru lahir dicurigai mengalami hipotiroid, maka ini harus dilakukan deteksi cepat, secepat mungkin, sehingga pemberian terapi dan pengobatan sedini mungkin pada pasien hipotiroid dari bayi baru lahir yang mengalami hipotiroid ini, maka ini juga akan sangat menguntungkan untuk menghindari terjadinya kreatism, ya, atau perlambatan perkembangan fisik dan mental pada pasien nantinya pada masa perkembangannya. Pasien baru lahir yang tidak mendapatkan pengobatan atau terapi hipotiroid sedini mungkin memiliki kecenderungan untuk mengalami perlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, ya, sehingga umumnya pasien ini akan memiliki tubuh yang sangat kecil atau yang dikenal dengan istilah kreatism. Di samping itu, pasien juga akan mengalami kemunduran mental, ya, yang artinya perkembangan psikis dari pasien ini tidak begitu normal, di samping adanya kelainan-kelainan secara fisik, ya. Mungkin bisa Anda lihat pada gambar berikut ini, ya, adalah penderita hipotiroid kongenital. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang mengalami hipotiroid, ini harus melalui serangkaian pemeriksaan dan penegakan diagnosis oleh dokter, ya, di rumah sakit tentunya. Artinya apa? Kita yang orang umum ini tidak bisa menyimpulkan apakah seorang mengalami hipotiroid hanya berdasarkan gejala saja. Nah, ketika ada gejala-gejala yang mirip dengan gejala hipotiroid yang saya sebutkan tadi, sebaiknya seseorang itu memeriksakan diri ke dokter, dan nanti dokterlah yang akan menegakkan diagnosa apakah seseorang mengalami hipotiroid. Nah, yang biasanya yang diukur tadi adalah kadar hormon T4, total T4, dan kadar TSH, ya. Di samping itu juga mungkin akan dilihat, ya, apakah hipotiroid itu berkaitan dengan disfungsi dari kelenjar tiroid atau mungkin sebab-sebab lainnya. Nah, dalam hal ini hipotiroid ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotiroid primer dan hipotiroid sekunder. Di samping tadi ada hipotiroid kongenital.
Nah, hipotiroid primer ini berkaitan dengan defek atau disfungsi dari kelenjar tiroid. Artinya yang bermasalah adalah kelenjar tiroidnya. Sedangkan hipotiroid sekunder ini yang bermasalah adalah kelenjar yang lainnya. Ya, seperti yang saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, sekresi hormon tiroid ke dalam sirkulasi darah ini juga dipengaruhi dan dibantu oleh kelenjar lain, yaitu kelenjar pituitary dan kelenjar hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan hormon tirotropin releasing hormone yang nantinya akan memberikan aksi pada kelenjar pituitary, dan kelenjar pituitary nanti akan mengeluarkan atau mensekresikan thyroid stimulating hormone. Ya. Nah, ketika terjadi defek atau gangguan atau disfungsi, baik itu pada kelenjar pituitary ataupun kelenjar hipotalamus, maka ini juga akan dapat mengakibatkan menurunnya hormon tiroid yang dilepaskan oleh kelenjar tiroid. Nah, keadaan ini disebut dengan hipotiroid sekunder. Sekarang mari kita bahas terlebih dulu apa saja sih yang dapat menyebabkan seseorang mengalami hipotiroid. Hipotiroid primer ini umumnya disebabkan karena adanya penyakit autoimun yang disebut dengan chronic autoimmune thyroiditis, dikenal juga dengan penyakit Hashimoto disease, di mana ini umumnya terjadi ketika seseorang telah beranjak dewasa. Ya, ini terjadi pada orang dewasa yang umumnya disebabkan karena adanya kelainan secara genetik. Pada saat usia tertentu terjadi mutasi pada sel limfosit T, tepatnya limfosit T helper, yang nantinya akan mengenali kelenjar tiroid sebagai suatu antigen atau suatu benda asing atau protein asing. Sehingga sel T helper ini akan memberikan feedback pada sel limfosit B untuk memproduksi antibodi spesifik, yang mana antibodi ini nantinya akan bereaksi dengan membran sel yang dianggap sebagai antigen tadi di atas permukaan membran sel, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sel folikel kelenjar tiroid. Kebanyakan efek yang terjadi adalah adanya degradasi pada sel folikel kelenjar tiroid yang mengakibatkan jumlah dari sel kelenjar tiroid ini akan berkurang. Nah, karena jumlahnya berkurang, maka kemampuannya dalam mensintesis dan melepaskan hormon tiroid ini juga akan berkurang. Hal ini akan diikuti dengan peningkatan kadar TSH yang dilepaskan oleh hormon pituitary. Walaupun demikian, karena jumlah sel kelenjar folikel tiroid yang berkurang, maka peningkatan kadar TSH ini tidak akan mampu meningkatkan atau merangsang biosintesis dan pelepasan hormon tiroid dalam jumlah yang memadai. Jadi ciri khas dari hipertiroid primer ini adalah kadar hormon tiroidnya rendah di dalam darah dan kadar hormon TSH-nya itu meningkat gitu. Nah, akan tetapi penurunan kadar hormon tiroid pada penyakit Hashimoto ini tidak begitu parah ya. Pasien umumnya hanya akan mengalami hipotiroid ringan saja dengan gejala-gejala yang minim, akan tetapi dalam jangka waktu yang lama ini tentu saja dapat memburuk ya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pada pasien umumnya ini juga akan terlihat adanya sedikit pembengkakan pada kelenjar tiroid, yang mana ini sebenarnya bukan berarti terjadinya pertumbuhan sel kelenjar tiroid, tetapi sebenarnya ukuran dari kelenjar tiroid ini akan sedikit membesar ya. Ini wajar karena memang dalam keadaan berkurangnya kadar hormon tiroid, sel kelenjar tiroid ini akan bekerja lebih keras lagi dalam memproduksi dan mensekresikan hormon tiroid, sehingga konsekuensinya adalah penambahan ukuran walaupun tidak terlalu besar. Nah, lama-kelamaan kondisi ini akan mengakibatkan bertambahnya jumlah sel kelenjar tiroid yang mengalami kerusakan, sehingga akan mengalami degradasi, sehingga ukuran dari kelenjar tiroid ini akan dapat menurun, dan kondisi ini akan mengakibatkan hipotiroid yang lebih parah lagi ya. Dan di saat ini pasien mulai mengalami gejala-gejala yang banyak tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah iatrogenic hipotiroid atau hipotiroid yang disebabkan karena adanya kerusakan kelenjar tiroid selama terapi radiasi atau pembedahan. Ya, biasanya mungkin ini terjadi pada pasien yang sebelumnya mengalami hipertiroid
dan menjalani terapi radiasi dengan radioaktif iodin dan surgery ya. Kemarin saya menyampaikan ada pembedahan yang disebut dengan tiroidektomi. Ini akan menghancurkan kelenjar tiroid dan akan mengakibatkan hipotiroid pada pasien, sehingga pasien selanjutnya akan membutuhkan asupan hormon tiroid dari luar dengan terapi pengganti hormon tiroid. Nah, umumnya pasien baru akan mulai mengalami gejala hipotiroid setelah 3 bulan dari terapi ya, sampai 1 tahun. Mungkin berbeda-beda setiap pasien. Dan oleh karena itu, pasien yang mengalami terapi dengan radioaktif iodin ataupun pembedahan harus secara rutin memeriksakan kadar hormon tiroidnya maupun TSH secara periodik ya, misalnya sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan, sehingga dapat diketahui kapan pasien harus mulai mengonsumsi obat atau hormon pengganti tiroid. Selanjutnya, beberapa penyebab dari hipotiroid primer lainnya ada sih ya, walaupun mungkin sangat jarang ya. Di antaranya adalah kekurangan iodium ya. Ini umumnya terjadi pada pasien-pasien yang ada di gunung ya, yang kurang mendapatkan iodium. Ini akan mengakibatkan menurunnya produksi dari hormon tiroid. Di samping itu, adanya defek gangguan pada enzim yang terlibat dalam produksi hormon tiroid. Ini umumnya terjadi pada pasien yang mengalami kelainan genetik sehingga produksi hormon tiroid peroksidasenya itu berkurang ya. Mungkin masih ingat dengan jalur sintesis dari hormon tiroid yang saya sampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya adalah terjadinya hipoplasia atau pengecilan ukuran dari kelenjar tiroid dan tiroid kongenital ya, yang diakibatkan karena adanya asupan antitiroid yang berlebihan pada seorang ibu hamil ya, yang nantinya akan mempengaruhi janin, di mana bayi yang dilahirkan nanti juga berpotensi mengalami hipotiroid. Nah, sekarang kita bahas tentang hipotiroid sekunder ya. Yang pertama adalah adanya defek pada kelenjar pituitary. Kita tahu bahwa pituitary ini akan menghasilkan thyroid stimulating hormone yang nantinya akan berikatan dengan membran sel dari folikel kelenjar tiroid, sehingga efek yang dihasilkan adalah adanya pelepasan hormon tiroid ke dalam sirkulasi darah. Adanya gangguan pada produksi TSH ini akan mengakibatkan menurunnya jumlah hormon tiroid yang dilepaskan dari kelenjar tiroid. Ciri khas dari hipotiroid yang disebabkan karena adanya defek atau disfungsi pada kelenjar pituitary ini adalah rendahnya kadar T3 dan kadar TSH juga rendah. Ya, tidak sama seperti tadi yang kadar TSH-nya tinggi. Ini cukup menandakan adanya gangguan atau disfungsi pada kelenjar pituitary. Disfungsi dari kelenjar pituitary ini cukup banyak ya. Yang pertama adalah adanya atrofi atau penurunan ukuran dari sel-sel kelenjar pituitary yang juga akan mengakibatkan berkurangnya jumlah sintesis hormon TSH di dalam pituitary. Yang kedua bisa disebabkan karena kanker pituitary, di mana sel kanker ini akan menghasilkan sel yang berbeda dengan sel pituitary normal, dan sel ini tidak mampu memproduksi dan menghasilkan TSH. Walaupun ukurannya mungkin lebih besar dan lebih banyak, ya, tetapi jumlah TSH yang dihasilkan ini sedikit. Penyebab lainnya adalah mungkin adanya terapi radiasi yang secara tidak sengaja ikut menyinari kelenjar pituitary, dan adanya pembedahan-pembedahan di daerah kepala yang memiliki potensi untuk mengganggu dari kelenjar pituitary ini, sehingga pada akhirnya sel kelenjar pituitary ini juga akan mengalami penurunan fungsi dalam menghasilkan TSH. Penyebab lainnya umumnya adalah adanya penyakit infeksi seperti pada infeksi bakteri tuberkulosis dan penyakit autoimun lainnya yang mampu merusak kelenjar pituitary. Sama halnya dengan kelenjar tiroid tadi, disfungsi dari kelenjar pituitary ini juga akan berdampak pada perbesaran ukuran sel dari kelenjar pituitary ini sebagai upaya atau kompensasi dalam menghasilkan jumlah TSH yang cukup, yang nantinya TSH ini akan digunakan untuk merangsang folikel kelenjar tiroid dalam melepaskan
hormon tiroid ke dalam sirkulasi darah. Kemudian yang terakhir ya, yaitu adanya disfungsi pada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini nantinya akan menghasilkan hormon thyrotropin releasing hormone ya, yang target aksinya adalah pada kelenjar pituitari. Sehingga ketika ada masalah, adanya gangguan pada kelenjar hipotalamus ini, tentu saja akan menurunkan jumlah TRH yang dihasilkan, yang nantinya akan berdampak pada penurunan pelepasan TSH oleh kelenjar pituitari, dan pada jalur berikutnya akan mengakibatkan berkurangnya jumlah hormon tiroid yang dilepaskan oleh kelenjar tiroid. Efek pada kelenjar hipotalamus ini disebut dengan istilah sentral hipotiroid ya. Artinya memang hipotiroid ini disebabkan karena adanya gangguan pada kelenjar sentral, yaitu hipotalamus. Sentral hipotiroid ini dapat terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa, yang mungkin disebabkan karena adanya penyakit infeksi, kemudian adanya cedera fisik atau benturan di kepala, kemudian bisa juga disebabkan karena terapi penyinaran atau terapi radiasi, yang mungkin menyebabkan hipotalamus ini terdampak dari terapi tersebut, serta disebabkan karena adanya kanker pada daerah hipotalamus. Oke, demikian saja pembahasan kita seputar hipotiroid, gejala dan berbagai macam penyebabnya. Pada video pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang terapi hipotiroid ini ya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe agar lebih asik untuk mengikuti video pembelajaran berikutnya. Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.